Shalom, selamat pagi, semangat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara, Opa Oma, anak cucu yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dalam Sapaan Pagi Batra Kasih. Seperti biasa, sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, hari yang diberkati oleh Tuhan, hari yang kita percaya ada sukacita, ada damai sejahtera yang boleh kita lewati di hari ini sebagaimana hari-hari yang lain. Dan sebelum itu kita memulai semua aktivitas kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam sapaan pagi ini. Untuk itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, berkati kami dalam bacaan Alkitab pada saat ini. Kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus, memampukan kami mengerti dan memahami setiap firman yang kami baca dan kami dengarkan. Demi Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara, bacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil dari 3 Yohanes pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-5 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Surat Yohanes yang ketiga, pasal yang pertama. Dan ini memang surat Yohanes yang ketiga ini sebagaimana juga dengan surat Yohanes yang kedua hanya memiliki satu pasal saja. Mari kita lihat bersama di bawah judul perikop saling menolong dan perlawanan. Ayat 5, kita mulai. Saudaraku yang kekasih, engkau bertindak sebagai orang percaya, di mana engkau berbuat segala sesuatu untuk saudara-saudara sekalipun mereka adalah orang-orang asing. Mereka telah memberi kesaksian di hadapan jemaat tentang kasih-Mu. Baik benar perbuatanmu jika engkau menolong mereka dalam perjalanan mereka dengan suatu cara yang berkenan kepada Allah. Sebab karena namanya mereka telah berangkat dengan tidak menerima sesuatu pun dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kita wajib menerima orang-orang yang demikian supaya kita boleh mengambil bagian dalam pekerjaan mereka untuk kebenaran. Demikian pembacaan Alkitab. Bapak Ibu dan saudara-saudara, Opa Oma, anak cucu yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Perenungan kita mulai dari ayatnya yang ke-5. Rasul Yohanes memuji seseorang yang bernama Gayus. Sebagaimana kita ketahui bahwa surat Yohanes yang ketiga ini memang ditujukan kepada seorang yang bernama Gayus. Lalu kemudian Rasul Yohanes memuji tindakannya. Apa tindakannya? Mari kita lihat bersama di dalam ayat ke-5. Di sana dikatakan bahwa engkau berbuat segala sesuatu untuk saudara-saudara, sekalipun mereka adalah orang-orang asing. Tetapi yang menarik adalah catatannya, perbuatan baik yang dipuji oleh Rasul Yohanes kepada Gayus ini. Ada satu catatan yang menarik bahwa tindakan Gayus itu didasarkan pada, nah ini dia ayat 5 ini. Saudaraku yang kekasih, engkau bertindak sebagai orang percaya. Nah ini dia. Jadi apa yang dilakukan oleh Gayus ini, yaitu suatu perbuatan baik bagi Yohanes, itu didasarkan oleh karena dia adalah seorang yang percaya. Bapak Ibu dan saudara-saudara, ini perenungan yang baik buat kita semua pagi ini. Kita juga disebut sebagai orang percaya. Tetapi persoalannya adalah apakah tindakan-tindakan kita itu mencerminkan, perbuatan-perbuatan kita itu mencerminkan bahwa kita melakukan segala sesuatu itu berdasarkan sikap hidup kita sebagai orang percaya. Rasul Yohanes memuji Gayus, lalu dia katakan sebagai orang percaya, bertindak sebagai orang percaya. Dan tindakannya itu sebagai orang percaya itu adalah sebuah tindakan perbuatan yang baik. Apa bentuk perbuatan baik yang dilakukan oleh Gayus? Di sini dikatakan engkau berbuat segala sesuatu untuk saudara-saudara sekalipun mereka adalah orang-orang asing. Biasanya orang-orang asing yang dimaksud di sini adalah mereka para pelayan-pelayan Tuhan yang melakukan perjalanan jauh. Kemudian mereka melewati satu kota dan berjumpa dengan Gayus, lalu Gayus menjamu mereka dan kemudian mereka melanjutkan perjalanan mereka. Biasanya seperti itu yang hendak digambarkan. Tetapi yang pasti Bapak Ibu dan saudara-saudara, bahwa satu tindakan yang baik dari Gayus itu adalah bahwa dia mau melakukan sebuah perbuatan yang baik. Dan itu dia lakukan kepada orang-orang asing. Sekali lagi, Bapak Ibu dan saudara-saudara, ini sebuah catatan yang menarik. Kemarin
Dalam sapaan pagi juga diceritakan dan diberitakan di sana bagaimana ketika kita melakukan sebuah perbuatan baik itu tanpa harus melihat latar belakang, asal-usul orang itu, apa agama, apa keyakinannya. Tetapi ketika kita mau melakukan perbuatan baik, maka lakukanlah perbuatan baik itu kepada sesama manusia. Hal ini mau mengulang kembali dan mengingatkan kepada kita. Gaius tidak bertanya dulu engkau dari mana. Gaius tidak bertanya apakah engkau kita satu kampung, apakah ada hubungan darah atau tidak. Gaius tidak bertanya tentang itu. Yang Gaius lakukan adalah berbuat baik kepada orang-orang asing yang ia temui. Dan saya percaya kalau orang asing saja dia mau lakukan perbuatan baik, tindakan-tindakan yang baik ia nyatakan kepada orang asing, apalagi orang-orang yang tidak asing, apalagi orang-orang yang mungkin satu jemaat dengan dia, pasti ia akan berbuat baik juga dengan mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sekali lagi hal ini mau mengingatkan dan mengajarkan kepada kita kembali lagi. Sebagai orang percaya, maka yang tercermin dalam hidupmu itu adalah perbuatan-perbuatan yang baik. Engkau tidak bisa lagi tawar-menawar itu. Kalau engkau menyebut dirimu sebagai orang percaya yang percaya kepada Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka tidak bisa tawar-menawar lagi. Maka perbuatanmu harus engkau nyatakan di dalam kehidupan ini sebagai sebuah kesaksian yang hidup. Dan sebagai sebuah kesaksian yang hidup, perbuatan dan tindakan yang nyata itu adalah perbuatan dan tindakan yang baik kepada sesamamu manusia. Tanpa harus melihat, sekali lagi, latar belakangnya. Apakah dia satu kampung dengan saya atau bukan? Apakah dia masih punya hubungan darah dengan saya atau bukan? Apakah dia satu keyakinan dan agama dengan saya atau bukan? Oh, tidak lagi semua itu engkau lihat. Ketika engkau melihat orang membutuhkan pertolongan, maka tuluslah hatimu di dalam membantu orang itu. Ketika engkau melihat orang lain membutuhkan uluran tanganmu, maka tuluslah engkau ulurkan tanganmu kepada mereka yang membutuhkan pertolongan. Itu perbuatan baik. Jangan yang terjadi pada umumnya, orang seringkali bukan perbuatan-perbuatan baik yang terlihat di dalam hidupnya, justru perbuatan yang memberatkan orang lain, perbuatan yang mendatangkan kesulitan bagi orang lain, perbuatan yang mendatangkan kesusahan bagi orang lain. Jangan seperti itu, bukan seperti itu. Kita sebagai orang percaya diperintahkan untuk berbuat dan bertindak di dalam hidup ini. Sekali lagi, sebagai orang percaya, maka Tuhan memerintahkan dan mengajarkan kepada kita untuk senantiasa berbuat baik kepada sesama kita. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari terus kita lakukan itu di dalam hidup kita kepada orang-orang di sekitar kita, tetangga kita, kepada teman-teman, satu sektor, satu jemaat, kepada orang-orang yang kita jumpai di dalam hidup ini. Nah, ini dia yang menarik. Kepada orang-orang yang kita jumpai di dalam hidup ini. Ayat 6 mengatakan demikian. Mereka telah memberi kesaksian di hadapan jemaat tentang kasih-Mu, baik benar perbuatan-Mu, jikalau Engkau menolong mereka dalam perjalanan mereka dengan suatu cara yang berkenan kepada Allah. Nah, ini dia. Berbuat baik dengan orang yang dijumpai. Gaius melakukan hal itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, hal yang kedua ini harus kita renungkan demikian. Kita tidak pernah tahu bahwa siapa yang akan kita jumpai di dalam hidup kita. Kita tidak pernah tahu. Orang datang dan pergi. Belum tentu orang yang kita jumpai pada saat itu kita akan berjumpa lagi, belum tentu. Siapapun dia, dari mana ia berasal, ketika kita berjumpa dengan orang itu, belum tentu kita dapat berjumpa lagi. Atau bisa juga kita akan dapat berjumpa lagi dengan orang itu. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, opa, oma, anak cucu yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian ini mau mengingatkan kepada kita bahwa ketika kita berjumpa dengan orang asing dan kita bertemu dengan mereka, lihatlah bahwa perjumpaan itu menjadi satu kesempatan bagi kita untuk bersaksi sebagai orang percaya. Perjumpaan itu menjadi satu momen bagi kita. Katakanlah itu sebagai sebuah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga kita bisa menjadi garam dan terang, kita bisa menjadi saluran berkat Tuhan kepada mereka yang berjumpa dengan kita.
Oleh sebab itu penting Bapak Ibu dan Saudara-saudara, sekali lagi saya ingatkan, bukan saja kepada orang yang kita kenal, bukan saja kepada keluarga kita, saudara kita yang ada hubungan dengan kita, dalam hubungan darah, hubungan family, hubungan satu kampung mungkin, asal usul yang sama, satu agama, satu keyakinan. Bukan hanya kepada mereka, tetapi Bapak Ibu dan Saudara-saudara, kepada mereka orang yang kita jumpai dalam hidup ini, mereka yang mungkin kita baru kenal, tetapi sebisa mungkin satu perbuatan baik yang bisa kita lakukan dan kita nyatakan, maka perjumpaan itu kita lihat sebagai satu kesempatan, satu momentum yang Tuhan hadirkan di dalam hidup kita, sehingga kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Nah, itu dia. Artinya juga Bapak Ibu, kalau dengan orang asing saja kita diajarkan, diberikan kesempatan untuk berbuat baik, apalagi dengan orang-orang yang hadir di sekitar kita, kepada suami, istri, orang tua, anak-anak, saudara, bersaudara, sesama keluarga kita, sesama sektor, sesama jemaat, dengan orang-orang yang tinggal di kanan kiri kita, dengan kerabat, sahabat, semua yang Tuhan percayakan untuk hadir di tengah-tengah kehidupan kita, maka kita pun diutus untuk menjadi berkat bagi mereka. Oleh sebab itu, Bapak Ibu dan Saudara-saudara, jangan jenuh berbuat baik, teruslah berbuat baik. Dan lihatlah bahwa perjumpaan-perjumpaan kita dengan orang-orang di sekitar kita itu adalah satu kesempatan, bahwa Tuhan memberikan satu momentum kepada kita. Kita boleh bersaksi dan berbuat baik kepada sesama kita. Oh, luar biasa Bapak Ibu dan Saudara-saudara, kalau di hidup ini hari lepas hari kita menjalaninya dengan sukacita, dengan damai sejahtera, dengan satu keyakinan bahwa aku mau berbuat baik karena itu yang dikehendaki oleh Tuhan Allahku. Saya percaya kita mampu untuk menciptakan satu kehidupan yang lebih baik di dalam dunia ini. Kita mampu menciptakan satu situasi yang lebih baik di dalam dunia ini. Kita mampu membangun hubungan-hubungan yang baik di dalam dunia ini, sehingga langkah kita ringan, hati kita ringan, hidup kita penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera. Karena apa? Karena kita boleh menjadi berkat bagi sesama kita. Dan di atas semua itu biarlah nama Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan. Sekali lagi Bapak Ibu dan Saudara-saudara, siapapun yang kau jumpai dalam hidupmu ini, maka lihatlah itu adalah sebuah momentum, sebuah kesempatan untuk berbuat baik. Oleh sebab itu, teruslah berbuat baik, dan biarlah di atas semua itu nama Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan. Tuhan berkati kita semua, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas firman yang boleh kami dengar pada pagi ini. Teguhkanlah firman ini dalam hati dan pikiran kami, memampukan kami mengerjakan dan melakukannya. Hamba mohonkan berkati semua jemaatmu yang boleh ikut dalam ibadah pagi hari ini bersama membaca Alkitab dan mendengarkan firman. Seluruh pekerjaan pelayanan mereka Tuhan berkati, dan biarlah mereka boleh melakukan tugas tanggung jawab mereka di dalam pertolongan Tuhan. Ketika Tuhan mengizinkan mereka berjumpa dengan orang-orang yang baik yang ada di sekitar mereka, ataupun orang-orang yang baru mereka jumpai, maka Bapa Surgawi, ringankanlah hati mereka. Mereka boleh menjadi berkat-Mu bagi orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Perbuatan baik boleh dinyatakan, cerminan diri sebagai orang percaya. Di atas semua itu nama Tuhan yang ditinggikan. Syukur kami kepadamu ya Allah, demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Selamat pagi, Tuhan berkati kita semua.